Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum hamdulillah. Kesempatan malam yang mulia ini insyaallah kita akan membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah jalla wa ala. Dan di kesempatan malam hari ini jemaah kita akan masuk bab seputar adabul khala. Bab seputar adab-adab ketika masuk khala. Khala itu tempat qudul hajat, WC dan ya, selainnya. Ini ada satu kod ya, kelewatan. Tidak masalah ya. Sunnah fitrah ya, tapi tidak masalah. Ya jamaah saniyat berkata muallif hafizahullah jalla wa ala, adabul khala. Adab-adab ketika ingin masuk khala ataupun WC. Al-ula, yang pertama, yustahabbu liman arada dukhulal khala'i an yaqul bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang pertama, dianjurkan bagi orang yang ingin masuk khala, masuk WC, untuk membaca doa bismillahi dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku berlindung kepada engkau minal khubusi dari setan laki-laki, wal khaba'is dan setan perempuan. Jamaah sekalian, bagaimana kalau seandainya ada seseorang misalkan dia lupa karena kebelet ya, sehingga masuk WC lupa tidak membaca doa. Apakah boleh bagi dia untuk mengqadhanya ketika sudah berada di dalam WC? Tidak jemaah. Boleh, tetapi ingat jangan dilafadzkan, tetapi dibaca dalam hati. Terus bacanya seperti apa? Sama. Tidak seperti ketika misalkan antum baca bismillah ketika makan lupa, maka ada bacaan khusus, bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Jadi kalau ini sama saja. Sama saja. Dan ini jamaah sekalian berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah.
Hujahnya jamaah sekalian hadis dari Ali, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jin, penutup, penghalang antara pandangan jin dan aurat Bani Adam adalah ketika salah seorang di antara mereka masuk kamar mandi atau WC, dia mengucapkan bismillah. Ini penutupnya. Jadi artinya kalau misalkan ada seorang dia masuk kamar mandi kemudian tidak membaca doa, berarti artinya ketika itu jin bisa nonton. Jadi tontonan jin. Maka jamaah sekalian, inilah mungkin yang menjadi salah satu sebab terkadang ada jin yang suka dengan manusia. Bahkan ada sebagian orang yang kesurupan, jinnya dikeluarkan sulit. Kenapa? Karena jinnya sudah cinta katanya. Ya mungkin jamaah di antara sebabnya ketika dia mandi nggak pernah baca doa, sehingga tiap hari jin melihat auratnya. Nah sehingga jamaah kalau misalkan kita ingin aurat kita tidak dilihat oleh jin, maka baca bismillah ketika ingin masuk kamar mandi. Dan bacanya ingat sebelum masuk kamar mandi. Pertanyaannya, kalau misalkan antum buang hajatnya di tempat terbuka, kapan mulai baca doa ini? Buang hajatnya di sungai misalkan, atau di tengah padang pasir, kapan bacanya? Kapan ya Bang? Bacanya ketika ingin buka pakaian. Sebelum buka pakaian baca. Jangan buka dulu baru baca. Jangan. Jadi sebelum buka dibaca. Begitu pula jamaah sekalian wali hadisi Anasin. Di antara hal yang menunjukkan disyariatkannya membaca doa ini dari yang kedua hadis dari Anas. Karena ingat ya, ini masalah ibadah, tidak boleh kita asal-asalan. Harus ada dalilnya. Di mana jamaah sekalian dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk WC atau kamar mandi, maka beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi adab yang pertama membaca doa, Kemudian jamaah yang kedua, ats-tsaniyah, wastahabbu idza kharaja an yakuna kufranaka, dan dianjurkan ketika keluar dari WC untuk membaca doa kufranaka, ya Allah ampunilah dosaku, atau ya Allah aku berharap ampunanmu. Pertanyaan masalahnya, kenapa ketika kita masuk keluar WC kok dibaca, suruh membaca kufronaka, minta ampunan? Kenapa? Ada sebagian ulama yang mengatakan gini, karena ketika kita masuk WC kita dilarang apa? Zikir, dilarang qiraatul Quran. Sehingga untuk menutup kekurangan ini, ketika dia keluar dari WC minta ampun. Ya cuma jamaah sekalian, alasan ini kurang tepat. Kenapa? Karena memang di WC nggak boleh berzikir. Bolehnya dengan hati. Begitu pula kalau misalkan alasannya, kan di WC nggak boleh zikir. Maksudnya nggak boleh zikir itu zikir bil lisan. Adapun bil qalbi boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Kalau bil lisan nggak boleh. Makanya Syekh bin Bas itu beliau kalau masuk WC selalu menggigit kain.
Dia kalau masuk WC gigit kain. Kenapa? Kadang lupa di kamar mandi apa? Zikir. Saking biasanya zikir, saking istiqomahnya berzikir, sampai pun ketika di kamar mandi dia zikir. Nah ini masya Allah, ya karena memang ya ulama yang luar biasa. Ya kalau kita kadang apa di luar kamar mandi pun nggak zikir, karena jarang-jarang. Beliau kadang-kadang lupa, makanya kalau masuk WC gigit kain, biar nggak zikir dengan lisan. Kalau hati nggak masalah. Jadi alasan bahwasannya karena ketika di WC dia nggak bisa zikir, kemudian pas keluar ya karena ada kekurangan tadi dia minta istighfar. Tetapi ya masalah alasan ini sekali lagi kurang kuat. Ada alasan yang lain, di mana mereka mengatakan kenapa kita diperintahkan untuk membaca kufronaka, karena jamaah ya, ketika seseorang keluar kamar mandi, dia teringat dengan apa? Dengan beratnya atau bahayanya maksiat. Beratnya maksiat itu apa? Akan menjadi beban. Kenapa? Maksiat itu kotoran. Ketika dia masuk kamar mandi, kemudian buang kotoran, dia sadar setelah dibuang ternyata lega perutnya. Sehingga dia ingat dosa itu ya hampir mirip seperti kotoran. Kalau nggak dibuang apa? Jadi beban. Coba antum 3 hari nggak buang kotoran ya, bagaimana? Beban. Sehingga ketika dia masuk kamar mandi kemudian membuang kotoran, dia sadar, oh ternyata ya, kotoran itu ya seperti ini, kalau nggak dibuang akan membebankan diri. Begitu pula dosa. Ketika dosa ini jemaah sekalian numpuk terus tidak dibuang, dalam artian tidak beristighfar, tidak bertobat kepada Allah, ini akan menjadi beban dia. Di dunia iya, di alam barzakh iya, di akhirat iya. Maka dia pun sadar sehingga akhirnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjawab ini alasan yang tepat. Ini alasan yang tepat yang disemakan oleh sebagian para ulama kita. Karena kita sadar ketika itu ternyata kita banyak berbuat dosa dan dosa itu akan membebani kita, sehingga dia pun segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kemudian masalah lihat ya, apa dalilnya? Dalilnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Kata Ibunda Aisyah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari khala maka beliau membaca ghufranaka. Sehingga disunahkan bagi kita kalau keluar dari kamar mandi untuk membaca ghufranaka. Apakah jamaah bacaan ini berlaku umum, baik habis pipis atau baik buang air besar? Umum tidak jamaah? Iya, jawabannya umum. Yang penting masuk WC. Tapi kalau misalkan antum masuknya cuma ngambil sabun, baca tidak jamaah? Antum ngambil sabun kemudian keluar lagi. Kan tidak apa? Tidak buka pakaian. Apakah baca jemaah? Baca tidak jemaah? Baca. Kan tadi tujuannya agar aurat kita tidak dilihat oleh jin. Nah sekarang antum masuk WC-nya cuma hanya sekedar ngambil sabun, misalkan. Baca tidak jemaah? Jawabannya baca. Karena hadisnya mengatakan idza dakhala ahaduhumul khala'ah. Yang penting masuk WC. Karena kadang masalahnya gini, orang yang masuk WC pun kadang-kadang akhirnya nggak jadi, sudah lama-lama ditahan ternyata tidak keluar misalkan. Apakah orang seperti baca? Ya baca. Ya, baca tanpa terkecuali. Iya. Bagaimana kalau misalkan kamar mandi tidak ada WC-nya? Contoh misalkan kamar mandi hanya untuk mandi misalkan.
zamannya tetap baca. Kenapa? Walaupun itu khusus untuk mandi saja, kadang kita cemasnya tidak lepas dari apa? Pipis. Mandi itu kadang tidak lepas dari pipis seperti itu. Iya. Kemudian masalah yang ats-tsalisah yang ketiga, ustahabbu an yuqaddima rijlahul yusra fit duhul. Yang ketiga dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Wal yumna fil khuruj, dan kaki kanan ketika keluar. Kenapa? Wa dzalika likauni tayammun fi ma huwa syarif. Hal ini dikarenakan mendahulukan yang kanan adalah ketika ingin melakukan sesuatu yang mulia. Contoh, ketika keluar WC, masuk masjid. Maka ini masalahnya sesuatu yang mulia. Maka disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Ya. Wa tayassur, adapun yang kiri, fima huwa ghairu syarif, pada hal-hal yang tidak mulia. Seperti contohnya membersihkan najis. Ketika antum misalkan habis BAB kemudian ingin dibersihkan najisnya, pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Ya, masuk WC juga sama, bukan sesuatu yang mulia. Maka dahulukan yang kiri. Keluar masjid mulia tidak? Tidak. Maka dahulukan yang kiri. Masuknya kanan, keluarnya kiri, seperti itu. Ya. Waqad warada ma yadullu alaihi fil jumlah. Secara umum ya, ada hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Di antaranya masalah yang hadis dari Ibunda Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun. Nabi itu suka mendahulukan yang kanan. Ya. Fi tanaulihi wa tarajjulihi, ketika pakai sandal bersisir, kemudian ketika bersuci, dan ketika melakukan hal-hal yang mulia. Itu Nabi kama. Nah, sehingga masalah yang jelas ya. Ketika masuk WC ini bukan mulia, maka yang dahulukan yang kiri, kalau keluar kanan, karena jelas ini lebih mulia. Kemudian masalah yang adab yang keempat, wa idza kana fil fadha'i ustahibba lahul ib'adu hatta la yura. Ketika buang hajatnya di tanah lapang terbuka, maka dianjurkan untuk menjauh sampai tidak terlihat. Jadi jangan sembarangan. Ya. Apalagi jamaah salian kadang-kadang di tempat apa yang digunakan untuk berkumpul, di halte, ya, di terminal. Ini kadang-kadang sebagian orang tidak punya adab. Makanya kalau seandainya ada seorang yang misalkan dia buang ya pipis sembarangan, kalau misalkan baunya mengganggu orang, maka selagi bau itu tercium, maka orang yang pipis sembarangan tersebut dia mendapatkan kiriman dosa jariah, nggak boleh. Mendolimi dengan bau makanan saja nggak boleh, apalagi bau pipis. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan. Dalilnya masalah yang dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah keluar bersama Rasulullah pada suatu safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'til barraz hatta yataghayyaba fala yura. Dan Nabi SAW tidaklah beliau mendatangi baras itu tempat buang hajat. Ya. Al-barraza, tempat buang hajat. Hatta yataghayyab fala yura, kecuali sampai beliau menjauh dan tidak terlihat. Itu Nabi. Nah, sehingga jamaah sekalian ya, tidak boleh buang ya kotoran sembarangan. Nah, tidak boleh jamaah sekalian buang kotoran sampai nampak auratnya, nggak boleh. Ya. Bahkan di antara ya, hadis yang menjelaskan dua orang yang diadab di kubur. Apa sebabnya? La yastatiru bi baudihi atau kama qala. Dia tidak istitar.
Istitar itu cuma dua makna. Pertama, dia tidak menjaga dirinya dari percikan. Yang kedua, tidak menutup aurat. Artinya apa? Sembarangan. Ya. Mau pipis belum duduk sudah diangkat. Jalan-jalan misalnya. Ini nggak boleh ya masalahnya. Tapi tutup aurat, kemudian jaga dari percikan agar terhindar dari azab kubur. Kemudian yang kelima, mustahabbu alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Adab yang ketiga, dianjurkan tidak mengangkat pakaian kecuali kalau sudah mendekati tanah. Ya, tentu cuma sadin kalau buang hajinya di tanah apa. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal hajata. Pokoknya Nabi ketika beliau ingin buang hajat, maka beliau tidak mengangkat pakaiannya kecuali setelah mendekat ke tanah. Jadi kalau jongkok dulu, dikit-dikit angkat dikit. Jadi jongkok sambil diangkat dikit. Ya. Jangan masih berdiri diangkat, jangan. Kelihatan auratnya, nggak boleh. Ya, kelihatan auratnya. Kemudian yang keenam, wala yajuzu istiqbalul qiblah wastidbaruha fis sahra'i wala bil bunyan. Adab yang keenam, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, baik buang hajatnya di tanah lapang ataupun di dalam bangunan. Ya, jadi jamaah sekalian, Syekh lebih menguatkan pendapat yang mengatakan larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu umum, baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya larangan tersebut, larangan menghadap kiblat dan membelakanginya adalah ketika di tanah lapang. Adapun ketika di bangunan tidak masalah. Tetapi jamaah sekalian, tentu pendapat yang paling hati-hati hendaknya menghindari untuk menghadap kiblat atau membelakanginya walaupun di dalam bangunan. Ustaz, bagaimana kalau misalkan WC-nya sudah terlanjur? Kalau bisa dirubah. Kalau tidak memungkinkan bagaimana? Miring. Kita ngalah. BAB-nya miring. Tapi kalau bisa dirubah. Ini yang paling hati-hati. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan menghadap atau membelakangi kiblat kalau di dalam bangunan. Ya, hujahnya hadis dari Ibnu Umar. Hanya beliau pernah melihat Nabi buang hajat kalau tidak membelakangi kiblat atau menghadap kiblat di dalam bangunan. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan, berarti larangan tersebut ketika di luar bangunan. Tetapi tetap jamaah yang paling hati-hati, di dalam ataupun di luar, ya hendaknya jangan menghadap kiblat atau belakang, jangan. Ya. Jadi Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbil qiblata." Jika kalian mendatangi ghaid, tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, tetapi menghadaplah ke kiri ataupun ke barat. Ini maksudnya jamaah untuk penduduk Madinah. Adapun kita berarti menghadap ke utara ataupun selatan. Kalau Abu Ayyub mengatakan, faqadimna Syam, maka tatkala kami mendatangi Syam, fawajadna marahidha qad buyyinat lahul Ka'bah. Kami dapati marahid. Mirhat itu kamar mandi yang ada WC-nya, sudah dibangun menghadap Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami pun miring ketika buang hajat, atau kami merubah tidak menghadap kiblat, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya masalahnya hadis ini menunjukkan kepada kita tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Tidak dibolehkan. Kalau misalkan sudah terlanjur, ya istighfar, dirubah kemudian istighfar. Kalau nggak bisa, ya sudah ngalah.
ya, buang hajatnya miring, ya. Tapi jamaah sekalian, ya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, adab yang ketujuh, wa yakhrumut takhalli fi tariqin nasi wa fi dhillihim. Diharamkan buang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia atau di tempat, ya, di tempat apa? Di tempat untuk bernaung mereka. Jangan halte misalkan, atau misalkan ada pohon yang rindang dan mereka biasa ngadem, maka di tempat tersebut jamaah sekalian tidak boleh digunakan untuk buang hajat, baik BAB ataupun air kecil, nggak boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaqun la'inaini, ya, takutlah kalian dari dua orang yang dilaknat. Kalau maka mereka mengatakan, wa man la'inani, siapakah dua orang yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di jalan manusia dan di tempat untuk berteduh, itu dilaknat. Dan laknat itu jemaah sekalian artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya orang yang dilaknat maka dia akan dijauhkan dari kebaikan. Apalagi kalau misalkan asarnya masih terasa beberapa hari. Nah, ketika asar itu berhari-hari tercium misalkan, maka orang seperti ini dia akan mendapatkan laknat sampai, ya, baunya hilang, ya, sampai baunya hilang seperti itu. Iya. Kemudian sekalian yang ke-8, wa yukrahu an yabula fi mustahimmihi, dimakruhkan kencing di tempat yang digunakan untuk mandi. Antum mandi jamaah, kencing di situ, itu dimakruhkan. Ustaz, kalau anak mandi nggak lepas kencing, hukumnya makruh tidak jamaah sekalian? Di sini makruh. Maka kalau antum mandi jangan pipis. Itu beda lagi. Nah, itu ada larangan lagi. Ada larangan lagi. Nggak boleh pipis di kolam renang, nggak boleh. Walaupun jamaah sekalian, kalau misalkan satu orang dia pipis belum merubah airnya, tapi kalau misalkan dibiarkan, nanti orang pas renang semuanya kencing. Kalau 1000 orang yang kencing bagaimana ya jamaah sekalian? Berubah nanti airnya menjadi kuning, ya. Maka dilarang. Dan inilah jamaah sekalian saddan, ya. Saddan, ya, lid dari'ati, ya, lid dari'ah. Jadi menutup pintu-pintu keburukan, ya. Saddan, itu nggak boleh. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian dimakruhkan pipis di tempat yang digunakan untuk mandi. Para ulama kita menjelaskan maksud, ya, larangan ini, kata mereka, kalau kamar mandi kita masih berupa tanah. Kalau kamar mandi kita masih berupa tanah, kenapa jemaah? Kenapa dilarang? Hah? Karena bisa menjadikan apa? Was-was. Karena kalau misalkan kamar mandinya tanah, kalau antum pipis di situ, kencing itu akan mengalir tidak? Enggak, akan tetap di situ. Di samping bau, kemudian iya, menetap di situ, kemudian akan muncul was-was. Oh, jangan-jangan air tadi yang kena pakaian dari kencing tadi. Maka ditutuplah pintu ini. Ya, agar tidak terjadi was-was, dilarang pipis di tempat yang digunakan untuk mandi. Tetapi jemaah sekalian, kalau kamar mandi kita sudah berupa keramik, sudah berupa semen, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena larangan ini sudah hilang. Kenapa? Karena kalau sudah berupa tanah, kalau sudah berupa keramik ataupun semen, disiram saja hilang, ya. Disiram hilang. Nah, sehingga, ya, sebab munculnya was-was itu tidak ada, sehingga tidak masalah. Yeah.
Jadi masalah hadisnya dari Humaid al-Himyari, beliau mengatakan laqitu rajulan sahiban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, ya, jadi laki-laki itu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna kunna yaumin aw yabuna fi muktasalihi. Nabi melarang salah seorang di antara kita bersisir tiap hari. Jangan laki-laki tiap hari kerjanya sisiran terus. Mana-mana bawanya sisir. Ada angin sedikit sisiran. Dilarang ya masalahnya. Dilarang. Atau dia kencing di tempat yang digunakan untuk mandi. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ya rapi boleh jangan, tapi kalau berlebihan ya jangan. Ya. Masa laki-laki takut tangannya kasar, maka akhirnya nggak mau kerja. Oh ya masalahnya ini musibah jangan. Yang namanya laki-laki yang wajar tangannya kasar. Ya. Kalau perempuan ya mungkin, ya. Kalau dia takut ya wajar. Nah, kemudian masalahnya adab yang berikutnya yang ke-9, wa yahrumul baulu fil ma'i raqid. Dilarang kencing di air yang tergenang. Seperti contohnya kolam renang. Maksudnya yang tidak mengalir, ya. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan dari Nabi SAW, beliau bersabda annahu naha an yubala fil ma'i raqid. Nabi melarang kencing di air yang tergenang. Tetapi jangan masalah kalau misalkan mengalir boleh tidak. Kolam renang tetapi di ujungnya mengalir. Kalau mengalir, masalahnya tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tetapi kalau tergenang dan tidak mengalir maka tidak boleh. Maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-10, wa yajuzul baulu qa'iman wal qu'udu afdal. Dibolehkan kencing sambil berdiri, tetapi duduk lebih afdal. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin. Nabi sallallahu sampai di subatati qaumin. Fabada qa'iman. Kemudian beliau kencing dengan berdiri. Fanahaitu faqala udnu. Fadanawtu hatta qumtu 'inda aqibaihi fatawadda wa masaha 'ala khuffaihi. Jadi masalahnya di sini Nabi pernah kencing berdiri, sehingga artinya kencing berdiri apa? Boleh. Tetapi yang afdol apa masalahnya? Yang afdol adalah duduk. Yang afdol adalah duduk. Ya. Tetapi kalau misalkan dalam suatu kondisi, misal ada seorang sakit, dokter menyarankan jangan pipis dengan jongkok, disuruh pipis dengan berdiri. Berarti yang afdol buat orang ini berdiri atau duduk? Berdiri. Kenapa? Karena ada alasan yang lain. Tapi kalau jamaah salih yang kondisinya sama, ya, mau duduk ya sama saja, berdiri juga sama, maka duduk lebih afdal. Kenapa jamaah salih? Karena kencing sambil duduk lebih tuntas. Iya. Wa inama qulna al-qu'ud afdal, kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi beliau mengatakan, hanya saja kami mengatakan duduk itu lebih afdal. Kenapa? Li'annahul ghalib min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang kebanyakan dilakukan oleh Nabi. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman. Sampai istri beliau Ibunda Aisyah mengatakan, barang siapa yang
menyampaikan kepada kalian bahwasanya Nabi pernah kencing berdiri, maka jangan dibenarkan. Jangan dibenarkan. Ini ucapan Ibnu Aisyah mengarang kepada orang-orang, kalau ada orang yang menyampaikan kepada kalian Nabi pernah kencing berdiri, jangan dibenarkan. Maka nayabulu illa jalisan. Kata Ibnu Aisyah, Nabi itu tidaklah kencing kecuali duduk. Ini kata Ibunda Aisyah. Tetapi masalah ada hadis yang lain tadi. Nabi pernah kencing berdiri. Nah, sehingga jamaah sekalian, ini menunjukkan hanya babnya afdal dan mafdul. Yang afdal duduk, tapi kalau seandainya misalkan dalam satu kondisi kok, misal ya, WC-nya ternyata WC berdiri, ya sudah, tidak masalah, ya, tidak masalah. Dan jamaah sekalian, wa qauluhu hadza la yanfi ma ja'a an Hudzaifah. Jadi ucapan Ibunda Aisyah tidak menafikan hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah. Kenapa? Di annaha akhbarat amma ra'at. Karena Ibunda Aisyah, beliau menceritakan apa yang dilihat. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah enggak pernah melihat Nabi kencing kecuali duduk. Nah, sehingga tidak masalah karena beliau menyampaikan dengan sesuatu yang beliau lihat. Tetapi ucapan ini jamaah sekalian tidak menafikan hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah mungkin enggak melihat. Sehingga dalam hal seperti ini jamaah, ya, tidak perlu untuk dipertentangkan. Kalau dua-duanya bisa diamalkan, amalkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Li'annal mutbit muqaddamun 'alan nafi li'anna ma'ahu ziyadata ilmi. Kenapa? Karena yang menetapkan itu lebih didahulukan dari yang menafikan. Kenapa? Karena di dalam penetapan itu terdapat tambahan ilmu. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, wa yajibu al-istinzahu minal baul. Diwajibkan untuk apa? Ya, membersihkan air kencing. Atau istinja itu jamaah sekalian menjauhkan diri dari percikannya. Istinja minal baul, menjaga diri dari percikan air kencing. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi melewati dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan dua kuburan ini sedang diazab. Dan mereka tidak diazab pada suatu perbuatan dosa yang mereka anggap besar. Jadi mereka menganggap remeh, padahal ini dosa besar. Amma adapun ahaduhuma, salah seorang di antara mereka, dia tidak istinzah, maksudnya tidak menjaga dirinya dari percikan air kencing. Wa ammal akharu, adapun yang lainnya, fakana yamshi bainan nasi bin namimah, adapun yang satunya dia melakukan namimah. Sehingga jamaah sekalian, dua orang ini diadab. Kenapa? Meremehkan dua perbuatan dosa ini, padahal dua dosa ini termasuk dosa besar. Makanya jamaah sekalian, tidak menjaga diri dari percikan air kencing termasuk dosa besar. Jadi nggak boleh diremehkan, tidak boleh diremehkan. Ya. Yang singkat cerita jamaah sekalian, akhirnya Nabi menancapkan pelepah kurma. Dan beliau mengatakan, mudah-mudahan ya, selagi pelepah kurma ini masih basah, dia mendapatkan apa? Ya, ampunan atau keringanan azab. Maka jamaah sekalian, sebagian ya, orang menjadikan hadis ini sebagai hujah apa? Bolehnya tebar bunga. Kalau bunga ini masih basah, mudah-mudahan penghuni kuburnya diampuni. Boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Ya. Kalau misalkan dia mengatakan bahwasanya mudah-mudahan ketika bunga ini masih basah, penghuni kubur ini diampuni atau diringankan adabnya, berarti dia suudzon penghuni kuburnya lagi diadab. Siapa yang tahu lagi diadab jamaah? Jadi perbuatan ini tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Nabi tahu dua penghuni kubur ini lagi diadab karena wahyu. Kalau kita tahu dari mana jemaah? Kita nggak tahu. Kalau kita misalkan
ya barangkali berarti kita suudzon. Kita suudzon. Yang keduanya masalah hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Nabi. Sehingga ini menunjukkan memang khusus bagi Nabi, khusus bagi Rasulullah SAW. Maka acara tebar bunga di kuburan itu bukan sunnah Nabi. Yang ada masalah ini perbuatan dari non muslim, dan tidak boleh bagi kita untuk tersyabuh dengan mereka, nggak boleh. Maka nggak perlu tebar bunga, tidak perlu. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya, wala yumsiku dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqulu wala yastanji biha. Jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Begitu pula ketika beristinja, jangan. Tetapi jamaah sekalian, ya, hendaknya menggunakan tangan kiri. Jadi Abu Qatadah beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa Nabi bersabda, idza bala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanan, dan jangan beristinja dengan tangan kanan. Kemudian yang ke-13, wa yajuzu al-istinja'u bil ma'i au bil ahjar. Boleh beristinja dengan air ataupun dengan batu, atau dengan hal yang semakna. Contoh tisu boleh, tidak masalah. Tetapi jamaah sekalian, air lebih afdal. Air lebih afdal. Tetapi dalam masalah ini jamaah ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling afdal menggabungkan antara istijmar dan air. Pakai batu kemudian pakai air. Ini paling afdal. Yang kedua jamaah dengan air. Yang ketiga dengan batu. Ya, dan hal-hal yang menggantikan seperti itu. Boleh, tidak masalah. Nah, kemudian masalahnya, kalau misalkan seorang ingin membersihkan najis dengan batu, maka jangan kurang dari 3 batu. Jangan kurang dari 3 batu. Pakailah ya, 3 batu atau lebih. Ya. Dan tidak boleh jamaah beristinja dengan tulang. Kenapa? Karena tulang makanan jin. Kemudian tidak boleh beristinja dengan kotoran binatang. Kenapa? Sama kotoran binatang itu makanan jin. Tapi dari kalangan jin yang berupa binatang. Itu makannya apa? Kotoran binatang. Kemudian masalah yang ke-14, wala yuzu al-iktisaru ala aqalli min salasati ahjarin. Tidak dibolehkan melakukan istijmar kurang dari 3 batu, enggak boleh. Tetapi jamaah sekalian silakan menggunakan 3 atau lebih. Kemudian yang ke-15, wala yajuzu al-istijmaru bil admi wal rawsi. Tidak dibolehkan beristijmar menggunakan tulang ataupun kotoran binatang, enggak boleh. Tidak boleh beristijmar dengan tulang dan kotoran binatang. Oke. Kemudian yang terakhir, mustahabbu idastanja an yantabih. Dianjurkan apabila dia beristinja, hendaknya apa? Hendaknya apa jamaah sekalian? An yantadiha. Yantadiha itu ya menyiram, yang menyiram seperti itu. Menyiram itu bagaimana maksudnya? Ambil percikan kemudian disiramkan. Disiramkan apa? Di kemaluannya atau di pakaiannya. Kenapa jamaah? Untuk menghindari was-was. Karena sebagian orang itu was-was, oh ini jangan-jangan kencing. Maka ketika diperciki, ambil ya, diperciki. Jadi intido itu jamaah sekalian diperciki, ambil kemudian segenggam mungkin diperciki. Biar ketika muncul was-was dia yakin oh ini air, bukan kencing. Itu diantara solusinya. Bukan diurut, ya, bukan naik tangga turun lagi, bukan. Ini solusi yang keliru. Maka orang seperti ini jamaah sekalian khawatir justru diuji dengan apa? Dengan was-was. Yang syar'i itu caranya tadi, ambil ya segenggam kemudian diperciki. Itu yang syar'i. Wa huwa an yakhudha qalilan minal ma'i fayandhaha bihi madzakirahu liyanfi'a anhul waswasa. Yaitu dia ambil sedikit air kemudian dipercikan ke kemaluannya. Agar apa? Agar ya, hilang rasa was-was, perasaan was-was. Ini diantara solusinya.
Ih. Adapun jamaah sekalian cara-cara yang lain ya, seperti tadi ya dehem ya, kemudian dengan naik turun tangga berkali-kali misalkan agar tuntas, ini ya cara yang keliru dan itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sehingga jamaah sekalian dibolehkan untuk memerciki kemaluan ataupun ya kalau masih ragu ya sudah kemaluan plus celana dalamnya. Agar apa jamaah sekalian? Agar ketika muncul was-was dia yakin bahwasanya itu air bukan kencing seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi disebutkan oleh Ustaz bahwa salah satu tujuan manfaat berdoa pada saat akan masuk kamar mandi itu supaya tidak jadi tontonan setan. Apakah ada alasan yang lain kecuali dari tontonan? Kalau dari tontonan kalau orang mungkin kan kita malu, tapi kalau kita kan kita nggak tahu ya, jadi mungkin bisa diabaikan lah. Masalah malu. Mungkin ada alasan yang lain atau mungkin bahaya kalau diapakan kalau dijelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau ke kamar mandi tapi ngajak anak kecil. Nah, anak kecil itu biasanya kan sudah telanjang sejak dari luar kamar mandi. Itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah yang terkait tentang apakah ada faedah lain ketika kita membaca doa ketika masuk WC selain ya, untuk ya tertutup ya untuk menghalangi dari pandangan jin agar mereka tidak melihat aurat kita. Apakah ada maksud yang lain ataupun faedah yang lain? Jawabannya maksudnya jelas ada. Agar apa? Agar kita dilindungi oleh Allah, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam apa ya pengaruh-pengaruh jahat. Karena kadang jamaah sekalian seseorang dalam kondisi lalai, dalam kondisi dia tidak terjaga oleh zikir, di situ kadang-kadang masuk pengaruh jahat. Pengaruh jahat itu banyak. Bisa dari manusia, bisa dari binatang, bisa dari jin, macam-macam. Dari manusia ternyata ada yang pasang CCTV, ditonton, akhirnya diviralin, disebar. Kalau kita baca doa itu Allah jaga. Dari binatang ternyata ketika kita mandi ada ular dari atas jatuh. Kalau kita baca doa ini Allah jaga. Atau jangan dari tadi jin, ada orang ngirim santet, kirim ini ternyata kenanya pas kita di kamar mandi. Kenapa? Karena lagi lalai. Ya. Karena banyak orang di kamar mandi jamaah sekalian lalai. Kamar mandi itu tempatnya setan. Tempatnya setan. Maka jangan ya, berlama-lama di kamar mandi. Nah, maka jamaah sekalian buatlah kamar mandi itu sewajarnya. Jangan buat kamar mandi seperti hotel. Karena sebagian orang itu untuk kamar mandi sampai ratusan juta. Apalagi misalkan di kamar mandi ada kafenya. Ya, ini keliru jamaah. Justru ketika kita masuk kamar mandi diusahakan secepat mungkin, jangan diperlama seperti itu. Jadi di antara faedah yang lain agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada faedah yang lain agar kita mendapatkan pahala. Itu paling penting. Kenapa? Ta'abbud, ya. Ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala seperti itu. Wallahu taala a'lam. Nah, yang kedua ya Mas, terkait tentang bagaimana kalau misalkan kita ngajak anak kecil yang dimana dari apa namanya sebelum masuk WC pun sudah telanjang misalkan. Jawabannya Mas, kalau anak kecil dan dia belum balik, ya. Tepatnya belum tamyiz ya. Kalau tamyiz ya jangan. Tamyiz kan sudah tahu rasa malu dia. Kalau belum tamyiz lah masalah. Tapi kalau sudah tamyiz ya jangan. Apalagi sudah balik jangan. Tetapi jamaah sekalian tetap kalau bisa ya diajari anak-anak kita walaupun belum tamyiz ya,
ya diajari, walaupun ya tidak masalah karena mereka bukan mukallaf. Ya. Sudah tamyiz pun belum mukallaf ya, belum mukallaf. Tetapi tetap diajari. Nah, kalau masuk WC nggak boleh ya. Ini dulu, nanti bukannya di kamar mandi. Diajari. Dia nanti ketika sudah balik dia sudah terbiasa. Ya, khawatir jamaah kalau misalkan dibiasakan sudah balik pun akhirnya ya, biasa bukannya di luar kamar mandi. Khawatir. Karena kadang-kadang sebagian orang pun gini jamaah salin, ada sebagian ini kebiasaan yang kurang baik. Dulu ya anak ini dari kecil ketika misalkan BAB biasa yang nyiram siapa? Orang tuanya. Seperti itu terus. Ternyata kebiasaan ini berlangsung ketika dia sudah dewasa. Ketika buang air besar biasa nggak disiram. Ternyata ini bawaan dari kecil. Nah, sehingga orang tua perlu ngajari. Ya, dari kecil diajari dengan baik-baik bahwasanya kalau ya BAB ya disiram. Ya. Kalau mungkin belum bisa ya wajarlah orang tuanya. Tapi kalau sudah mulai paham tamyiz, ajar suruh disiram sendiri. Ya. Ya kadang-kadang ya tadi akhirnya di kebiasaan terbawa sampai dewasa seperti itu. Nah, ini tentu tugas orang tua. Ya. Jadi kalau misalkan masih belum tamyiz ya tidak masalah. Terus siapa yang membacakan doa ya sudah diajari. Anaknya diajari, kalau belum bisa ya orang tuanya yang membaca doa seperti itu. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Terkait dengan kehati-hatian ketika kita buang air kecil itu, sering kan kita di tempat umum itu di bandara atau di mana itu berdiri kan. Nah, Kemudian pakai urinoir gitu. Lantas sikap kita itu apakah menjaga dari cipratan itu cukup mengarahkan berhati-hati ketika kita buang air kecil itu, ataukah kita harus mengambil WC Ustaz? Enggak di urinoir itu bisa atau itu membuka celana dan sebagainya. Apakah kehati-hatian itu sampai harus bagaimana? Ya jamaah sekalian, sikap kehati-hatian kita ketika buang air kecil. Ya. Kalau misalkan ada dua pilihan antara dia kencing dengan jongkok dengan kencing berdiri, tentunya masalahnya di antara bentuk kehati-hatian dia pilih yang jongkok. Makanya di antara hal yang disarankan oleh para ulama kita ketika pipis itu cari tanah yang lembek. Agar apa? Agar tidak memercikinya, tidak percikannya itu mengenai pakaian kita, tidak nyiprat ini bahasa kitanya. Karena kalau keras itu biasanya nyiprat. Nah sehingga kalau di kita jamaah sekalian sama-sama keras, mau berdiri pun keras, ya karena memang ya wadahnya juga keras. Maka cari yang mana lebih memungkinkan untuk bisa mengurangi cipretan. Ya tentunya dengan jongkok lebih mengurangi. Duduk pun jamaah sekalian ini kadang malah justru lebih repot ya. Kadang tanahnya bisa nempel, bisa kena ya. Sehingga memang yang ideal itu ya WC yang jongkok. Itu lebih ideal. Yang lebih ideal. Jadi artinya kalau kita bisa memilih, maka sikap menjaga kehati-hatian kita adalah dengan cari yang lebih bisa meminimalisir percikan. Silakan cari. Kalau jongkok ya jongkok. Tapi kalau misalnya tidak ada pilihan, semuanya berdiri ya sudah. Dia maksimal saja. Maksimal ya. Untuk menjaga diri dari percikan. Kalau sudah maksimal ternyata kok ada percikan dan dia nggak tahu, dimaafkan. Ya. Apalagi jamaah sekalian terkait tentang masalah seseorang yang misal sholat dengan pakaian yang ada najisnya, itu silang pendapat. Apakah sholatnya sah atau tidak? Jumhur ulama mengatakan kalau dia tahu dengan sengaja ada najisnya, kemudian sengaja tetap sholat seperti itu kondisinya, maka batal. Tapi sebagian para ulama, ya, terutama madhab Abu Hanifah, mereka mengatakan kalau tidak mungkin dihilangkan, ya, maka sholatnya sah dan dia nggak berdosa.
Tapi kalau mungkin dihilangkan kemudian dia tetap sholat dengan celana yang kena kencing. Dia tahu celananya kena kencing kemudian dia tetap sholat sengaja. Sholatnya sah. Tapi dia berdosa. Ini madhab Abu Hanifah. Tetapi madhab jumhur lebih kuat. Kalau dia tahu dengan sengaja tetap dipakai misalkan, ya, maka sholatnya tidak sah. Ini madhabnya jumhur. Ya. Tapi jangan sampai kalau misalkan ada sebagian orang yang kena penyakit was-was dikit-dikit ragu-ragu, bolehkah dia ikut pendapatnya Abu Hanifah? Boleh tidak sama? Kan dia kena penyakit was-was, dikit-dikit was-was. Bolehkah dia ikut pendapat yang mudah? Boleh untuk pengobatan. Boleh untuk pengobatan agar was-was itu hilang, tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, jadi pilih WC yang lebih memungkinkan untuk meminimalisir percikan. Ya tentu kalau ada pilihannya jongkok, pilih yang jongkok. Pilih yang jongkok seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini jongkok apa duduk tadi? Berdiri dan iya. Tapi ada pilihan kan? Sama WC. Ya mendingan WC. Lebih aman. Tapi ngantri jemaah. Jadi masalah. Masih mending ngantri daripada ya dia tetap pilih berdiri ternyata akhirnya was-was. Oh jangan-jangan percikannya ke mana misalkan. Sehingga sholatnya tidak khusyuk. Masih mending ya. Kalau terlambat bagaimana? Ya tidak masalah. Karena kita nggak boleh sholat dalam kondisi menahan air kencing. Dan dia termasuk orang yang punya wudu. Bahkan kalau dia tetap memaksakan diri tetap sholat dalam kondisi menahan kencing, sebenarnya para ulama kita mengatakan makruh. Sebenarnya mengatakan sholatnya batal. Kalau Syekhul Islam mengatakan sholatnya tidak sah. Tetapi yang tepat sholatnya sah tetapi makruh seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau dihilangkan dengan mensiprati air ke celananya atau bajunya itu gimana? Dia yakin ada percikannya. Enggak yakin kalau ada percikan. Kalau nggak yakin nggak masalah. Tapi kalau yakin, ini tadi kembali kepada pendapat sebagian ulama, apakah boleh sholat dengan pakaian yang kena najis atau tidak. Kalau jumhur kalau tahu misalkan kencing, hilangkan. Iya, siram sampai ngalir. Kalau misalkan itu pipis bukan anak laki-laki yang baru netes. Kalau kencing dewasa harus sampai ngalir. Tapi jemaah kalau pendapatnya Abu Hanifah, kalau misalkan tidak memungkinkan untuk dihilangkan, sah dan tidak berdosa. Tapi kalau mungkin dihilangkan dan dia tidak melakukan, maka sah sholatnya tapi berdosa. Dan Syekh Malik Kamal pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah, beliau berpendapat dengan seperti mazhabnya Abu Hanifah. Beliau mengatakan sholatnya sah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi agak menyimpang. Nah. Jadi masalah ragu-ragu tadi. Nah. Kita yang sholat di lapangan atau misalnya dalam Idul Fitri atau apa itu di lapangan, kita kan tidak tahu dan sudah digelari tikar gitu. Mungkin tinggal masuk itu sholat. Apakah kita harus yakin Bapak itu sudah dipastikan yang suci, tikar yang dipakai itu, untuk menghindari rasa-rasa tidak mantap itu? Bagaimana solusinya? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, kalau misalkan kita sholat di lapangan dan kita belum tahu itu najis atau tidak, maka kita kembali kepada kaidah usul. Al aslu fil asya'i al ibahatu wat toharoh. Hukum asal sesuatu itu mubah dan suci. Artinya masalahnya kalau kita mengatakan ini najis harus ada bukti. Jadi bukan justru kita mencari bukti-bukti yang mengatakan ini suci, bukan. Kalau kita nggak tahu yang najis, berarti suci sudah. Justru kalau kita cari-cari ini takalluf, memberatkan diri, dan itu nggak boleh, tidak dibolehkan. Justru kalau misalkan kita tetap sholat, ternyata ada najisnya, kita nggak tahu, sah, nggak masalah. Tapi kalau kita cari-cari, oh ini memberatkan diri, nggak perlu. Selagi memang sudah disediakan dan insya Allah mereka juga amanah, sudah selesai. Nggak perlu tanya dulu panitia sini, ini suci tidak? Nanti sudah takbir selesai baru sholat. Jadi nggak perlu. Pokoknya kalau kita nggak tahu itu ada najis, hukum asalnya suci seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita dalam kondisi junub itu ada orang berzikir atau boleh berzikir? Iya. Iya. Sama sekalian, apakah orang dalam kondisi junub boleh berzikir? Jawabannya boleh. Tidak masalah. Dalilnya apa? Dalilnya ketika sholat Idul Fitri Nabi menyuruh wanita-wanita haid untuk keluar. Apa tujuannya? Untuk bertakbir. Takbir itu zikir, bukan zikir. Berarti ini menunjukkan zikir bagi orang dalam kondisi hadas besar boleh. Yang terjadi silang pendapat terkait baca Quran. Terkait baca Quran. Sebagian para ulama mengatakan, bahkan jumhur walau alam mengatakan tidak boleh baca Quran. Walaupun dengan hafalan itu nggak boleh. Tidak boleh. Kecuali baca Quran saja. Zikir yang lain boleh. Zikir pagi petang boleh, kemudian zikir masuk WC keluar WC boleh. Yang nggak boleh itu baca Quran, walaupun itu silang pendapat di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan nggak boleh. Bahkan saya Dr. Sulaimul Fauzan lebih menguatkan pendapat jumhur, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau seperti Syalbani mengatakan boleh, karena beliau berhujjah baca Quran juga zikir. Sebagaimana wanita haid bertakbir boleh, itu zikir. Berarti apa? Baca Quran juga zikir. Ya sama-sama boleh. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Yang nggak boleh itu pegang mushaf. Tapi ini juga silang pendapat lagi. Silang pendapat lagi. Sehingga wallahu alam jamaah sekalian, wallahu alam. Kalau Anda lebih condong pendapat yang mengatakan, ya, kalau misalkan bacanya dengan hafalan boleh. Bacanya dengan hafalan tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita ingin lebih hati-hati, ya sudah. Ketika misalkan haid ataupun misalkan ketika buang junub, ya sudah, jangan baca Quran. Ya, tapi zikir yang lain tidak masalah. Zikir yang lain tidak masalah. Sebagian mengatakan macam gini, wanita haid itu nggak boleh baca Quran karena dikiaskan dengan junub. Tapi yang lain mengatakan membedakan. Kalau junub iya nggak boleh, tapi kalau haid boleh. Kenapa? Karena haid dikiaskan ke junub itu nggak bisa. Karena kalau haid itu jamaah sekalian mungkin tidak dihilangkan dengan mandi, nggak mungkin. Kalau dia masih belum suci maupun mandi, dia niatkan mandi junub, ya tetap tidak sah. Tapi kalau junub bisa dihilangkan. Mimpi basah, ya sudah, kalau pengen bisa baca Quran, ya mandi. Selesai. Sehingga kalau dikiaskan nggak bisa. Makanya sebenarnya mengatakan lebih memperinci lagi, kalau junub nggak boleh, tapi kalau haid boleh. Seperti itu. Nah, cuma tadi ya, ini memang silang pendapat. Kalau Anda lebih kuat pendapat yang mengatakan tetap dibolehkan. Tapi hindari memegang mushaf secara langsung. Ya, mungkin lewat Quran terjemahan ataupun Quran tafsir, atau lewat HP ataupun tablet, boleh, tidak masalah. Atau hafalan, tidak masalah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikiannya Mas Alian, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan jamaah langkah kaki antum menuju majlis ini Allah berikan ya barakah, dan Allah catat sebagai ya amal kebaikan yang kelak akan memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita. Dan kita berdoa Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan Allah kelak akan mengumpulkan kita di tempatnya yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.